Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4. Di sini saya akan menjelaskan soal dengan subbab hubungan koordinat kartesius dan juga koordinat kutub. Dan di sini soalnya ini soalnya jika koordinat kutubnya dari titik P negatif negatif 4,4 adalah, berarti di sini kita akan mencari koordinat kutub dari titik ini, dari koordinat kartesius ini, dan ini diambil dari sini sumbernya ini. Dan langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita ketahui bahwa titik koordinat kartesiusnya ini yaitu P sama P min 4,4 dari koordinat kartesius. Terus yang kedua yang ditanyakan adalah koordinat kutub dari titik ini P min 4,4. Terus strateginya itu kita menggunakan titik R theta adalah titik di koordinat kutub. Kemudian kita cari R dengan rumus R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan untuk mencari alfanya kita akan mencari dengan tan alfa sama dengan Y per X. Setelah itu kita baru mencari tannya. Terus ini adalah grafik dari titik P sama dengan min 4,4. Terus yang langkah kelima itu kita akan mencari nilai R-nya, yakni menggunakan rumus yang di atas tadi ini. R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita substitusikan X dan Y-nya, didapat akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar dari min 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, menghasilkan 16 tambah 16, akar dari 16 tambah 16 sama dengan akar 32 sama dengan 4 akar 2. Jadi R-nya itu 4 akar 2. Dan untuk selanjutnya itu kita akan mencari nilai tan alfanya. Dari tan alfa sama dengan Y per X, ekuivalen dengan tan alfa sama dengan 4 per min 4, tan alfanya min 1. Karena tan alfanya min 1, maka sudut dari tetanya 135, karena di kuadran 2 ya. Ini koordinat kartesiusnya karena di kuadran 2, jadi kita mengambil tetanya 135. Terus yang terakhir kesimpulannya adalah jadi titik koordinat kutubnya itu 4 akar 2, 135 derajat. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas salah satu contoh soal integral lipat 2 sistem koordinat kutub, yang mana soalnya adalah seperti ini. Find by double integration of the area of the region enclosed by one leaf of the roots R equals sin 3 theta. Dimana kita diperintahkan untuk mencari nilai integral lipat 2 dari sebuah daun bunga mawar yang memiliki jari-jari R-nya sama dengan sin 3 theta. Oke, langsung saja ke cara penyelesaiannya. Yang pertama adalah diketahui kita memiliki R sama dengan sin 3 theta dan gambar tadi. Yang kedua ditanyakan mencari integral lipat 2 dari daun bunga mawar tadi yang memiliki jari-jari sama dengan 3 theta. Jari-jari sama dengan sin 3 theta. Yang ketiga adalah strategi yang kita gunakan, yaitu menggunakan partisi dan jumlah Riemann. Di sini sama seperti langkah sebelumnya, bahwa kita cara pertama kita dekati dengan R-nya terlebih dahulu, kemudian kita selesaikannya theta. Cara kedua adalah kita dekati dari theta, kemudian kita selesaikan R-nya.
Oke, penyelesaian masalahnya akan kita representasikan di gambar ini bahwa selang tetanya itu 0 sampai sepertiga pi dan jari-jarinya 0 sampai sin 3 theta. Oke, ini adalah penyelesaiannya. Jadi integral lipat 2 RR dr dt itu didapat dari rumus ini, teman-teman. Oke, karena yang pertama adalah kita akan mengerjakan jari-jarinya terlebih dahulu, kemudian tetanya. Didapat integral 0 sampai pi per 3 integral 0 sin 3 theta r dr d theta. Karena di sini kita menyelesaikan r-nya terlebih dahulu, sehingga yang integral yang di dalamnya itu adalah 0 sampai sin 3 theta. Kemudian nanti kita akan menyelesaikan d theta-nya. Seperti itu, teman-teman. Oke, didapat integral 0 sampai pi per 3, kita integralkan r-nya menjadi setengah r kuadrat yang memiliki selang 0 sampai sin 3 theta d theta. Menghasilkan setengahnya kita keluarkan, setengah integral 0 sampai pi per 3 sin kuadrat kita, ini kita substitusikan sin 3 theta dan 0-nya ini ke dalam fungsinya, sehingga sin kuadrat 3 theta dikurangi 0 d theta. Hasilnya adalah setengah integral 0 pi per 3 sin kuadrat 3 theta d theta. Sama dengan sama dengan setengah integral 0 sampai pi per 3 sin kuadrat 3 theta ini kita jabarkan menjadi setengah min setengah sin 2 3 theta. Kita integralkan sin kuadrat 3 theta ini, maksud saya, menjadi setengah min setengah sin 2 3 theta. Oke, sehingga kita dapat setengah kali setengah integral 0 sampai pi per 3 1 min 1 sin 6 pi 6 theta d theta, sehingga seperempat theta dikurangi 1/6 sin 6 theta yang memiliki selang 0 sampai pi per 3. Kita yang 1 min 1 sin 6 theta ini kita integralkan terhadap theta, ya teman-teman, sehingga didapat 1/4 pi dikurangi 1/6 sin 6 1/4 theta dikurangi 1/6 sin 6 theta yang memiliki selang 0 pi per 2. Oke, jadi kita dapat kita kalikan dengan 1/4 theta dikurangi 1/24 sin 6 theta yang memiliki selang 0 sampai pi per 3. Kita substitusikan menjadi seperti ini. 1/4 dikali pi per 3 dikurangi 1/24 sin 6 dikali pi per 3 dikurangi 0. Sehingga pi per 12 dikurangi 1/24 sin 2 pi dikurangi 0. Sehingga hasilnya adalah pi per 12, karena sin 2pi itu adalah sin 360 atau sin 0. Sin 0 itu 0, 0 dikali 1/24, hasilnya sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke cara kedua. Ini kita dekati tetanya, kemudian kita selesaikan r-nya. Kebalikan dari cara yang pertama tadi. Oke, kita dapat integral 0 sampai sin 3 theta, integral 0 sampai pi per 3 r theta dr. Jadi kita integralkan r-nya ini terhadap theta. Oke, selanjutnya integral 0 sampai sin 3 theta r theta yang memiliki selang 0 sampai pi per 3 dr. Integral 0 sampai sin 3 theta kita substitusikan menjadi r pi per 3 dikurangi 0 dr. Sama dengan integral 0 sampai sin 3 theta r pi per 3 dr. Sama dengan setengah
Oke, ini berarti kita R kali pi per 3-nya kita integralkan menjadi setengah R kuadrat pi per 3 yang memiliki selang 0 sampai sin 3 theta. Jadi nanti kita akan jadi menghasilkan 1/6 R kuadrat pi yang memiliki selang 0 sampai sin 3 theta. Ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita dapat 1/6 R kuadrat pi yang memiliki selang 0 sampai sin 3 theta ini kita substitusikan ke dalam fungsinya. Sehingga kita mempunyai 1/6 sin 3 theta kuadrat pi dikurangi 0. Sama dengan ya ini sin 3 theta kuadrat kita integralkan, kita jabarkan menjadi setengah dikurangi setengah sin 2 3 theta pi. Jadi kita mempunyai 1/6 setengah pi dikurangi setengah sin 6 theta pi sama dengan 1/6 setengah pi dikurangi setengah sin pi-nya adalah 180 dikali 6 jadi 1080 theta sama dengan 1/6 setengah pi dikurangi setengah kali 0 kali theta. Sin 1080 itu adalah 0 ya teman-teman. Jadi kita dapat seperti ini, yang mana hasilnya adalah pi per 12. Jadi kesimpulannya adalah cara pertama dan cara kedua yaitu kita dekati dari R-nya terlebih dahulu kemudian kita selesaikan tetanya, dan cara kedua adalah kita dekati dari tetanya dulu kemudian kita selesaikan R-nya, akan menghasilkan sama atau nilai keduanya adalah sama yaitu pi per 12. Maka cara tersebut adalah benar dan nilainya tersebut juga benar. Perkenalkan, saya Muhammad Riza Mahendra, NIM 41014182205 sebagai perwakilan dari kelompok 3 dan kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal integral lipat 2 yang dibatasi oleh persamaan lingkaran yang memiliki integral lipat 2 S eksponen X kuadrat ditambah Y kuadrat dA, dengan S adalah daerah yang dibatasi oleh persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Soal ini kami ambil dari buku Parsel Kalkulus Jilid 2 edisi ke-8 halaman 325 nomor 11. Langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama diketahui kita punya persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4, yang mana ini adalah persamaan lingkaran yang memiliki titik pusat 0,0 dan jari-jari sama dengan 2. Maka bila daerah integrasinya ini dituliskan menjadi S sama dengan R, theta memiliki selang 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan 2 pi, dan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 2. Karena tetanya adalah sampai 360 derajat dan R-nya dari 0 sampai 2. Ditanyakan integral lipat 2 dari eksponen X kuadrat ditambah Y kuadrat dA. Strategi yang kita gunakan adalah dengan dua cara. Yang pertama adalah pendekatan melalui R terlebih dahulu kemudian d theta, yang mana R-nya ini adalah pasangannya dengan selang A sampai B, dan d theta-nya ini memiliki pasangan selang alfa sampai beta. Seperti ini teman-teman. Dan yang kedua sama saja, hanya kita balik dan artinya kita selesaikan tetanya terlebih dahulu, yang mana fungsinya adalah integral A sampai B integral alfa beta fungsi R, theta R d theta dr. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah gambar daerah integrasi S-nya. Ini adalah gambar persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4.
pusatnya 0,0 dan jari-jari sama dengan 2. Oke, cara pertama dengan menggunakan pendekatan R-nya terlebih dahulu, yang mana R-nya ini memiliki selang A sampai B, kemudian kita selesaikan melalui pendekatan melalui theta yang memiliki selang alfa sampai beta. Kita dapat dari soal integral lipat 2 S eksponen X kuadrat ditambah Y kuadrat dA sama dengan kita punya alfa sampai betanya adalah 0 sampai 2pi, kita punya A dan B-nya adalah 0 sampai 2. Eksponen R kuadrat R dr d theta. Oke, selanjutnya adalah kita integralkan kita turunkan terlebih dahulu R kuadratnya ini. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita dapatkan integral 0 sampai 2pi. Setengahnya kita keluarkan terlebih dahulu, integral 0 sampai 2 eksponen R kuadrat di R kuadrat di theta. Didapat integral 0 sampai 2pi setengah eksponen R kuadrat yang memiliki selang 0 sampai 2. Setelah tadi di langkah sebelumnya kita integralkan eksponen R kuadratnya ini R kuadrat ini terhadap R dengan selang 0 sampai 2, sehingga kita dapatkan integral 0 sampai 2pi setengah eksponen R kuadrat yang memiliki selang 0 sampai 2 d theta. Kita substitusikan 2 dan 0-nya ini ke dalam fungsi, yaitu menjadi integral 0 sampai 2pi setengah eksponen pangkat 4 dikurangi 1 d theta. R-nya ini kita ganti 2 dan R-nya yang satu lagi kita ganti menjadi 0. Eksponen pangkat 0 adalah 1. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita integralkan fungsinya itu terhadap theta menjadi setengah eksponen pangkat 4 dikurang 1 theta yang memiliki selang 0 sampai 2pi. Kita substitusikan lagi menghasilkan 2pi per 2 eksponen pangkat 4 dikurangi 1 dikurangi 0. Karena berapapun nilainya dikurangi 0 adalah 0. Kita dapat pi eksponen pangkat 4 dikurangi 1. Cara kedua adalah menggunakan rumus, yaitu pendekatan dari theta-nya terlebih dahulu, kemudian kita selesaikan R-nya. Yang mana theta-nya ini kita punya selang 0 sampai 2pi, R-nya ini kita punya selang 0 sampai 2. Jadi selang 0 sampai 2pi-nya ini di dalamnya selang 0 sampai 2. Oke, jadi didapat integral 0 sampai 2 eksponen R kuadrat R theta yang memiliki selang 0 sampai 2pi dr. Kita substitusikan 2pi dan 0-nya ini ke dalam fungsinya menjadi integral 0 sampai 2 eksponen R kuadrat R, theta-nya diganti 2pi dikurangi eksponen R kuadrat R dikali 0 sama dengan 0 dr. Menghasilkan integral 0 sampai 2pi R eksponen R kuadrat dr. Kita keluarkan 2pi-nya menjadi 2pi integral 0 sampai 2R eksponen R kuadrat dr, karena eksponen jika kita keluarkan terhadap integral tidak akan mempengaruhi hasil. Selanjutnya kita turunkan R-nya ini terlebih dahulu, R kuadratnya menjadi 2pi integral 0 sampai 2 eksponen R kuadrat dr kuadrat per 2 menjadi 2pi integral 0 sampai 2 setengah eksponen R kuadrat dr kuadrat, sehingga kita memiliki fungsi yaitu 2pi dikali setengahnya ini kita keluarkan, eksponen R kuadrat memiliki selang 0 sampai 2 setelah kita integralkan dari step sebelumnya. Selanjutnya adalah akan kita substitusikan 2 dan 0-nya ini terhadap fungsi menjadi 2pi dikali setengah menjadi pi, eksponen R-nya kita ganti 2 pangkat 2
kemudian selanjutnya dikurangi eksponen R-nya kita ganti 0 pangkat 2 menjadi pi eksponen pangkat 4 dikurangi 1. Jadi kesimpulannya adalah menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Cara pertama tadi adalah pendekatan dari R-nya terlebih dahulu, kemudian kita selesaikan theta, dan cara kedua adalah kita selesaikan theta-nya, kemudian kita selesaikan R-nya akan menghasilkan sama, yaitu pi eksponen pangkat 4 dikurangi 1. Seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di lain waktu.